Halo, assalamualaikum netizen plus 62, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Boy di channel Restroom Boy, channel terkeren terbaik dalam mengulas film-film dunia. Kali ini kita akan melanjutkan sequel film The Equalizer dan akan membongkar siapa sebenarnya Robert McCall yang mampu membunuh dalam hitungan detik. Buat kalian yang belum menonton rangkuman film The Equalizer yang pertama, linknya ada di deskripsi ya, tinggal klik saja. Ingat ya, di deskripsi video ini, bukan deskripsi video yang lain. Tidak usah spoiler terlalu lama, pasang handsfree, fokuskan pada videonya, dan siapkan kopi di samping Anda. 3, 2, 1, let's go! Saat ini Robert McCall atau yang biasa dipanggil McCall sedang berada di sebuah kereta yang ada di Turki. Dan sepertinya dia ada misi moral kemanusiaan yang mau diselesaikan. Seperti yang sudah dijelaskan pada film The Equalizer yang pertama, dia senang membaca. Dia memantau pergerakan pria ini. Sepertinya ini yang menjadi targetnya sekarang. Kemudian, dia mengikuti pria itu ke salah satu ruangan yang ada di kereta tersebut, yang merupakan ruangan VIP. Kemudian, McCall pun memesan air panas. Tapi bartender di situ bilang bahwa mereka sudah tutup dengan bahasa Turki. McCall pun tidak paham. Dan pria yang diikutinya tadi membantu mentranslate ke bahasa Inggris dan meminta bartender tersebut agar memberikan orang Amerika ini air minum. Pria ini bertanya kepada McCall apa keperluannya ke Turki. Lalu McCall menjawab cuma mau menemukan seorang pria yang menculik anaknya sendiri dari ibu kandungnya yang orang Amerika dan bertanya di mana bisa aku temukan orang itu di Turki. Ternyata si pria ini merasa bahwa dialah yang dimaksud. Lalu tanpa basa-basi dia meminta teman-temannya untuk menyerang McCall. Seperti di sequel Equalizer yang pertama, McCall punya kemampuan membaca benda-benda di sekitar yang bisa dia gunakan untuk membunuh dengan cepat. Dan benar saja, dalam hitungan detik, ketiga teman pria itu berhasil dibunuhnya. Selesai ketiga temannya, McCall pun membunuh pria ini. Sensei Jackson. Lalu dia mengantarkan anak yang diculik oleh pria itu tadi ke ibunya. Dia menitipkan di kantor polisi Boston. Lalu McCall melanjutkan kehidupannya sehari-hari sebagai supir taksi online. Hari-harinya menjalani sebagai supir taksi online banyak ditemui berbagai cerita-cerita penumpangnya. Oh, Roberto, it's not easy. Yeah, accepted by God. It is. How am I today? First door? Yes. 2019, ma. Next one, I'm at the gate. I love you both. Where you headed? Dia sekarang tinggal di apartemen sederhana. And forks. Assalamualaikum. Did you? Waalaikumsalam. Tiba suatu saat dia mengantarkan penumpang yang sedang mengalami kesakitan. Could you just help her get in her apartment? Selesai mengantarkannya, ternyata kartu kreditnya tidak valid buat pembayaran. Dia pun mendatangi apartemen laki-laki yang menyuruhnya mengantarkan perempuan tadi buat penagihan pembayaran. Credit card was invalid.
Saat tiba di apartemen laki-laki itu, ternyata sang laki-laki sedang disandra beberapa orang karena ayahnya punya hutang kepada beberapa orang ini. Perempuan itu ternyata perempuan bayaran yang dikasih racun atau sejenisnya karena mengecewakannya mungkin. About these, I've never seen one before. Look, pay yourself whatever and give yourself a nice tip. Begitu ada tindakan di luar kemanusiaan di depannya, dia pun langsung memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Tonight I'm gonna need your camera. Seperti biasa, semua dilakukan dalam hitungan detik. McCall mematahkan jari laki-laki yang sudah menyuruhnya mengantarkan perempuan itu. Are you right or left-handed? Right. Call 911. I don't know what you mean. For Amy. For who? For Amy. Saat kembali ke apartemennya, ternyata Susan ada di sana dan membuatkannya semangkuk sup. Susan? Oh, I smelled your perfume. How are you? Masih ingat Susan? Susan adalah yang membantunya mencari tahu kelompok mafia Rusia pada The Equalizer yang pertama. Di sini Susan hanya mengunjungi McCall karena yang sudah dijelaskan pada sebelumnya di Equalizer pertama, awalnya Susan tahu bahwa McCall ini sudah mati. Tapi begitu McCall mendatanginya, dia sangat senang. Dan pada saat ini malah Susan yang mendatangi McCall. Ya mungkin untuk menjaga silaturahmi ya. Karena mereka sudah berteman sangat lama. Go home, huh? Airport, please. Et tu sais, tu devrais venir à cette réunion à l'usine. Qu'est-ce que vous voulez? Your name on a piece of paper in my pocket. J'ai de l'argent. Hey. Open your mouth. Non. Your son's gonna be home any second. Right? Bocah ini merupakan tetangga McCall di apartemennya. Dia bernama Miles, yang akan menjadi saksi siapa sebenarnya McCall ini. We'll do two different things, Ma. Dalam film ini dijelaskan bahwa Susan adalah merupakan seorang agensi di bawah naungan CIA. Dia memang sudah pensiun, tapi karena keahliannya dalam menyelidiki kasus-kasus besar, dia tetap dikaryakan kembali. Seperti saat ini ada pembunuhan keluarga kaya di Brussels, Belgia. Susan diminta buat ikut menyelidiki kasus tersebut, karena ada kemungkinan agensi CIA yang terlibat. You'll have them later today. Powder of some sort. Selesai menyelidiki kasus tersebut, Susan buru-buru buat balik ke kamar hotelnya dan segera memesan tiket pesawat buat meninggalkan Belgia. Sepertinya Susan sudah mengetahui siapa agen CIA yang terlibat dalam kasus pembunuhan keluarga ini. Tapi begitu dia membuka pintu kamar hotelnya, dia diserang oleh dua orang pemuda. Dan dia sempat melawan, namanya nenek-nenek melawan anak muda. Tetap aja ya Susan kalah dan akhirnya si Susan ini pun tewas. Dis-moi fier, connasse.
Brian, suami Susan, langsung menelepon McCall untuk meminta bantuannya karena Susan sudah meninggal. Dia merasa bahwa Susan dibunuh oleh agen CIA juga, karena Susan sepertinya berhasil dalam menyelidiki kasus keluarga Belgia tadi. Tanpa menunggu, McCall langsung datang ke sana untuk mendengar langsung dari Brian, suami Susan, apa yang sebenarnya terjadi. But she not even a watch and jewelry. Mendengar itu semua, dia langsung menyelidiki kasus ini. Sewaktu McCall sedang mengantarkan penumpang taksi online-nya ke bandara, dia diserang oleh penumpang itu. Sepertinya penumpang itu suruhan oleh agen CIA yang telah membunuh Susan. Sepertinya agen CIA sudah tahu bahwa McCall ikut menyelidiki kasus Susan, dan itu berbahaya bagi mereka, makanya dia harus dilenyapkan juga. Kira-kira siapa ya agen CIA yang membunuh Susan dan juga hendak membunuh McCall? Nanti akan kita jelaskan ya. Oke, kita lanjut. Pada akhirnya McCall pun berhasil melumpuhkan orang ini, dan begitu membuka HP-nya bermaksud untuk mengetahui siapa yang menyuruhnya, HP-nya ternyata sudah kena hack dan tidak berfungsi lagi. Dia berpikir bahwa mobil yang dia kendarai pada saat ini sudah ditandai oleh agen CIA. Makanya sekarang ini McCall pun membakar mobil yang biasa dia gunakan untuk mencari nafkah. Lalu McCall menemui beberapa orang teman lama yang bernama Dave dan beberapa orang lainnya. Gentlemen. Ternyata mereka semua ini adalah awalnya sebuah tim dan mempunyai sumpah, yaitu satu jiwa satu darah. Mereka berlima ini adalah sama-sama dari background pasukan khusus marinir Amerika yang dijadikan anggota CIA. Mereka adalah tim yang tangguh dan profesional menyelidiki kasus-kasus besar. Dan Susan merupakan teman mereka juga yang bekerja di bagian administrasi. Tapi pemimpin dari tim ini adalah dia sendiri. McCall memutuskan untuk keluar dari tim ini dan memalsukan kematiannya, karena dia diminta oleh almarhum istrinya yang juga ingin hidup tenang seperti orang-orang pada umumnya. McCall sudah mengetahui pembunuh Susan adalah teman-teman timnya ini melalui dua sebab. Pertama, luka tusukan yang ada di rusuk Susan merupakan tusukan seperti yang telah diajarkan kepada mereka dalam membunuh. Dan yang kedua, handphone orang yang mencoba membunuhnya di mobil sebelumnya berhasil dia buka hacknya dan melihat ada nomor Dave di situ. Teman-temannya ini mencoba menjelaskan kepada McCall bahwa alasan mereka membunuh Susan bukan alasan pribadi, melainkan karena bisnis. Tapi McCall mengatakan apapun alasan kalian, kalian telah membunuh temanku, maka kalian juga harus mati. Keren sekali di sini ya. Ini mantap sekali nih. Ini baru laki-laki namanya. Karena terancam oleh McCall, keempat temannya ini mendatanginya duluan ke sebuah daerah pemukiman tepi pantai yang mana dahulu McCall dan istrinya tinggal sewaktu dia masih di marinir. Tapi kondisi daerah ini sekarang sedang ada badai, jadi orang-orang pada dievakuasi. Keempat temannya ini sudah membawa Sandra, yaitu Miles, bocah tetangganya McCall. Hey, kid. Karena tahu keempat temannya ini adalah sama-sama ex-militer, maka McCall menyusun rencana untuk membunuh mereka dengan cara-cara yang tidak terduga. Clear the alley. Max house is back there. All clear. Coming out. What's your secret? Locking down south side.
Kovacs down. McCall menempel foto Susan di dinding rumah-rumah yang ada di daerah sana agar mereka mengingat bahwa mereka telah membunuh teman seperjuangan cuma gara-gara duit. Got pictures of Susan everywhere! The yellow building! I got a blood trail! Move inside, Resnick, move inside. Just me and you, Dave. Nobody's left. Not exactly. Tersisa Dave yang berada di atas menara dengan senjata snipernya. Mencoba menyuruh McCall untuk keluar. Kalau tidak, Miles yang mereka sandra ini akan dia Show bunuh. yourself. I don't know who the kid is, Mac, or if he means anything. Now, show yourself and I won't kill the kid. Side mirror. I was a hair off on that one. I might have hit the kid. Tail light. All right, time's up. But it's not going to make any difference. McCall diuntungkan karena si Dave terkena angin kencang. Ya memang udah di alur sutradaranya begini ya. McCall langsung menghampiri Dave. Kalau di akhir-akhir kan biasanya perlawanan pasti sengit lah. Tapi McCall berhasil menusuk bagian rusuk Dave seperti yang ia lakukan kepada Susan. Dan mengginikannya. Dan akhirnya McCall pun berhasil menyelamatkan Miles dan membawa ke rumahnya sekaligus mengobati karena dia terkena peluru dari Dave. Hey, Mr. McCall. Yeah. Who are you, man?
Oke, usai sudah ya pembahasan kita tentang film The Equalizer yang kedua. Gimana kira-kira? Bagus nggak teman-teman? Maaf ya kalau ada salah-salah kata dan mungkin kurang enak pembawaan cerita dari saya, dimaklumi aja karena saya masih newbie. Kita tunggu semoga ada sambungan film ini karena memang Denzel Washington sangat menarik dengan perannya di film ini ya. Jadi dia nih udah OP banget ya teman-teman ya. See you, jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.